Kasus dugaan pelecehan di Ponpes Bangkalan berlanjut, pelaku segera hadapi sidang. Satu dari dua orang tersangka kasus dugaan ruda paksa santriwati sebuah pondok pesantren, Ponpes, di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jatim, dinyatakan lengkap P21 oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan dan bakal segera disidangkan. Pada Senin, 6 April 2026, tersangka UF, salah satu pengasuh Ponpes tersebut dibawa penyidik anggota Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberantasan Perdagangan Orang, PPAPPO, Polda Jatim ke kantor Kejari Bangkalan. Saat digelandang memasuki mobil petugas, tersangka UF tampan mengenakan kaos oblong lengan pendek warna putih, bercelana pendek warna coklat, berpeci hitam, bermasker warna hitam, dan bersendal selop. Kondisi kedua pergelangan tangannya diborgol. Tersangka UF terus-menerus menundukkan kepala saat digelandang berjalan dari lorong ruangan gedung tersebut hingga ke parkiran mobil di depan gedung. Menurut Direktur Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberantasan Perdagangan Orang, PPAPPO, Polda Jatim Kombes Pol Gani Setianingrum, tersangka UF sudah menjalani masa penahanan selama 117 hari berlangsungnya proses penyidikan kasus tersebut. Sebenarnya, perbuatan pidana yang dilakukan tersangka UF juga dilakukan oleh sang adik kandung, berinisial S, yang sudah resmi berstatus tersangka sejak beberapa waktu lalu. Namun, berkas perkara yang lebih dulu dinyatakan lengkap atau P21 untuk segera menjalani tahap 2 pelimpahan tersangka, adalah berkas perkara tersangka UF. Sedangkan, berkas perkara tersangka S sudah diserahkan ke Kejari Bangkalan untuk tahap I dan masih diteliti hingga kini. Ada tersangka lain, berkas tersangka S, ini sudah ada di Kejaksaan. Kami masih menunggu di Kejaksaan, semoga segera P21, agar segera kami serahkan ke Kejaksaan. UF ini penahanan 117 hari, ujarnya saat ditemui awak media di Mapolda Jatim, pada Senin, 6 April 2026. Hingga kini, Ganis memastikan, para korban sudah mendapatkan pendampingan dan penanganan psikologi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Kemarin kami sudah koordinasi dengan LPSK, untuk perlindungan terhadap korban. Dan permohonan untuk restitusinya. Sedang dalam proses, katanya. Sebelumnya, Gani sempat mengungkap modus operandi kedua tersangka melancarkan perbuatan tindak pidana tersebut. Mereka menjalankan aksi ruda paksa dengan bermodus menjanjikan korban dinikahi secara siri tanpa adanya keterlibatan saksi. Sehingga korban terperdaya oleh akal bulus tersangka. Tersangka melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban dengan modus mengajak korban menikah siri tanpa saksi sehingga membuat korban mau melakukan hubungan badan, ujarnya saat dihubungi tribunjatim.com, pada Rabu, 18/32/2026. Kedua tersangka dikenakan pasal 81 ayat 2 dan 3 Jo pasal 76D dan atau pasal 82 ayat 2 Jo pasal 76 UU RI No. 77 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman pidananya, penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.